Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data rembang atau twilight, baik malam maupun pagi, yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua, sejak dari yang bagian bumi bagian selatan itu adalah New Zealand sampai dengan mendekati wilayah Arktik. Ada 4 teritori politik di Eropa dan 1 teritori politik di eh, Amerika Serikat, Alaska. Eh, Pada kali ini saya akan melaporkan hasil pengamatan fajar sodik di Taiwan. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya eh, bulan Juni yang lalu sebetulnya saya merekam data atau Juli ya, agak lupa saya, Juni atau Juli, tapi memang data ini sudah beberapa hari yang lalu jadi saya agak lupa. Eh, 2 hari saya akan laporkan, yaitu di daerah di kota Jinsun, Jinsun di Taiwan. Baiklah, saya akan segera share file saya. Baik, judul video kali ini, saya kali ini adalah Fajar Shodik di Jinsun, Taiwan, Juni 16-17 2024 ya, maaf Juni ini. Saya karena banyak pekerjaan yang lain jadi sudah terbengkalai jadi agak lupa ya. Oke, 16-17 Juni 2024. Ini menggunakan kamera webcam 4K webcam ya, jadi resolusinya sangat tinggi sekali. Oke, catatan. Nah, ini sekali lagi saya akan ulangi setiap saat supaya mengingatkan kekeliruan yang pernah kita lakukan. Pertama, ini adalah video ke-150 tentang kalender Islam global dan kehadiran Fajar Global sejak 2012. Jadi saya sudah menjadi YouTuber itu sejak 2012 ya. Eh, Meskipun ya tentu saja karena topik-topiknya adalah sangat spesifik, sangat saintifik, jadi targeted gitu anunya, pembaca apa penontonnya ya tidak banyak juga yang anunya. Jadi silahkan masuk ke YouTube, kemudian ketik dengan keywords ini, World Twilight Project. Sana ada. Bila tidak keberatan, mohon dukungan untuk menekan subscribe, like, dan share video-video kami karena ini adalah media dakwah eh, saya untuk memperbaiki kualitas ibadah umat Islam di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia ya, seluruh dunia. Beberapa hari lalu saya juga melaporkan hasil penelitian kehadiran Fajar Global dengan data sejak 2015 sampai 2023. Mudah-mudahan nanti akhir tahun ini saya akan melaporkan sampai 2024. Data meliputi 5 benua sejak New Zealand di belahan bumi bagian selatan selatan sampai dengan wilayah Arktik yang meliputi Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland. Jadi 4 ini di Eropa dan 1 di Alaska. Jumlah datanya sekitar 2.100 data, yaitu yang ini yang laporan yang tahunan sampai 2015 sampai 2023 itu. Data yang paling lengkap dan maaf ya, proses yang paling versatile di dunia.
Nah, sekali lagi saya harus mengingatkan ini karena ini adalah kekeliruan umat Islam di seluruh dunia selama ini, selama ratusan tahun. Fajar astronomis itu bukan fajar sodik. Fajar sodik itu bukan fajar astronomis. Pembagian fajar menjadi tiga, yaitu ada fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Itu tidak ada secara fisik. Tidak ada secara fisik. Pada eh, presentasi saya di depan Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam di Solo pada 25 Juni yang lalu, saya sampaikan ini dan banyak yang protes. Terus saya bilang aja, ya udah silakan kalau emang bisa, saya punya datanya dan ribuan itu datanya, silakan tentukan di mana fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Tapi waktunya saya hilangkan. Kalau waktunya saya tidak hilangkan, tidak sembunyikan, ya gampang saja. Itu sih tinggal lihat tabel aja kan. Nah, itu namanya bias itu kalau seperti itu. Waktunya saya sembunyikan, silakan tebak. Kalau mau saling memberi hadiah juga boleh. Kalau betul sama nebak di mana 18 derajat, di mana 12 derajat, di mana 5 derajat, saya beri masing-masing 1 juta. Kalau salah, beri saya 500 ribu aja. Ini bukan taruhan, ini saling memberi hadiah. Karena pembagian tiga fajar astronomis, nautika, dan sipil itu adalah hoax terbesar selama ratusan tahun. Hoax terbesar, sekali lagi ya. Kalau ada yang keberatan, mari beradu data dengan saya. Muslim di dunia telah menjadi korban. Ini persoalannya. Maka dari itu saya ngotot, saya harus kampanyekan ini. Ini adalah hoax terbesar yang sudah membodohi umat Islam di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Ya. Fajar astronomis itu bukan fajar sodik. Dikuatkan dengan pernyataan Rasul. Rasul hanya menyebut aja ada dua fajar saja, fajar kadzib atau fajar bohong, dan fajar sodik, fajar yang sesungguhnya. Sayangnya umat Islam tidak pernah men-challenge, ya, tidak pernah men-challenge fajar astronomis, fajar nautika, fajar sipil itu. Ya, kalau sama orang Barat itu ya, G, G, membebek aja pada astronom Barat itu persoalannya. Nah, sekarang saya mulai kampanyekan bahwa itu adalah bohong. Jadi ceritanya begini, kalau ini bumi itu berputar pada porosnya seperti ini. Begini, akibat berputar seperti ini, kemudian seolah-olah matahari itu bergerak mengelilingi bumi pada bola langit ini. Pada ini bola langitnya. Nah, jadi kalau misalnya, nah persoalannya sekarang kalau ini ekuator, kemudian ini daerah yang lebih tinggi di sini, apa bedanya sebetulnya ya? Mataharinya kan diam, yang bergerak tuh buminya. Bumi itu ke semua arah, di semua titik, jari-jari kelengkungannya sama. Tapi kita umat Islam di dunia itu menggunakan kriteria waktu subuhnya itu berbeda-beda. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi karena ini bumi berputar seperti ini, maka matahari seolah-olah bergerak sana. Pada saat masih 20 derajat di bawah ufuk, inilah dinamakan astronomical dawn, fajar astronomis. Bergerak 6 derajat, jadi sekarang 12 derajat dari sini ke sini, itu nautical dawn atau fajar nautika, fajar bahari. Bergerak 6 derajat lagi, fajar sipil, kemudian baru terbit. Kemudian dia bergerak tenggelam di ufuk barat, ini ufuk timur ya, ini ufuk barat, tenggelam, kemudian turun 6 derajat, inilah senja sipil. Turun 6 derajat lagi, 6 derajat lagi, senja nautika atau senja bahari. Turun 6 derajat lagi, senja astronomis. Ini simetris. Itu tidak ada kenyataannya. Persoalannya itu. Nah, itu yang pertama. Kekeliruan pertama adalah itu. Menganggap ada pembagian fajar yang sebetulnya tidak ada. Yang keduanya, umat Islam di seluruh dunia menggunakan waktu subuh, standar waktu subuh itu fajar astronomis. Fajar ketika 18 derajat. Ini persoalannya. Nah, inilah seperti ini. Jadi ini kekeliruan yang kedua. Kekeliruan yang kedua ini.
Karena menganggap astosmos, jadi karena penemunya adalah seorang pastor sebetulnya, pastor atau Katolik pada abad ke-17-an. Orang Eropa, maka orang Eropa menggunakan 18 derajat. Kalau Aisyahnya sih ini asal comot aja ini, yang tidak ada pokoknya ini 18 derajat. Oke. Kemudian karena atmosfer bumi di ekuator itu lebih tebal, ya, itu memang adalah informasi seperti itu. Tapi memang apakah itu mempengaruhi dan tidak itu yang kemudian asal digerambiang saja. Kemudian di wilayah ekuator itu diturunkan jadi 2 derajat lagi, jadi 18 derajat, 20 derajat untuk waktu subuh itu. Jadi kalau ini dari sini ke sini 18 derajat, untuk di ekuator, di wilayah ekuator itu diturunkan jadi 2 derajat, dua derajat lagi, jadi 20 derajat. Ini semuanya di Grambiang aja. Di Saudi Arabia karena lintangnya lebih tinggi 18,5. Yang Mesir 19,5. Ini juga anu aja, soal comot aja ini. Karena sebetulnya lintangnya Mesir itu kan lebih tinggi. Tapi kenapa ini malah 19,5? Ini 18,5. Jadi, nah di Amerika karena memang lebih tinggi dari Eropa, maka dia 15 derajat itu. Tapi semuanya ini tanpa data. Nah, ini persoalannya, gerambiangan aja. Ini kesalahan yang kedua. Yang ketiganya adalah, oke, itu jadi persoalannya kemudian menganggap bahwa fajar astronomis itulah sebagai fajar sodik. Itu yang sebagai standar fajar sodik. Jadi semuanya mengacu pada itu kan. Nah, sekarang gini, ternyata pembagian fajar itu saya lacak dari Gemini yang saya akses. Pada Gemini itu artificial intelligence yang dikembangkan oleh Google ya. Pada Februari, saya akses pada 14 Februari 2024 pukul 9.34. Asal muasal pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil adalah dapat dilacak pada karya Giovanni Battista Riccioli yang hidup pada 1598 sampai 1671, seorang pendeta Katolik, pastor Katolik, dan kemudian belajar astronomi. Oke. Pada hasil anunya pada 1961 Riccioli ini menerbitkan sebuah buku yang dinamakan Almagestum Novum yang membagi itu, yaitu astronomical twilight itu yang dimulai pada fajar astronomis itu pada saat matahari 18 derajat di bawah ufuk ya, pada saat bintang yang paling lemah itu mulai kelihatan. Jadi kelihatannya ini waktu waktu eh, eh, malam ya, apa waktu waktu Isya itu ya. Nah, kemudian nautical twilight ketika cukup apa itu sinar sinar matahari cukup, sinar fajar cukup sehingga horizon horizon itu ufuk itu sudah mulai kelihatan sehingga dia bisa melakukan navigasi. Oh, itu ke pulau. Nah, kemudian yang ketiga adalah civil twilight ketika matahari 6 derajat di bawah ufuk. Tapi ini tidak ada datanya ini. Tidak ada datanya. Persoalannya kan itu. Nah, bukunya adalah ini. Ini bukunya. Oh, maaf, ini bukunya nih. Eh, Padahal Riccioli ini adalah penentang utama teori Kopernikus. Teori Kopernikus itu yang mengatakan bahwa pusat tata surya kita itu sebetulnya matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi akibat bumi berputar pada porosnya, sehingga matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi. Seperti tadi apa tuh animasi yang saya buat itu. Nah ini Kopernikus menanukan seperti itu. Bahkan matahari pun bukan pusat alam semesta, hanya pusat tata surya. Nah, tapi kemudian si Riccioli ini adalah penganut geocentric system yang percaya bumi adalah pusat alam semesta. Ini persoalannya.
Jadi pusat alam semesta di mana bintang-bintang, bulan, semua matahari, semua benda langit, semua benda langit itu mengelilingi bumi karena bumi adalah pusat alam semesta. Jadi ini adalah apa tesis yang sudah kadaluarsa yang sudah usang. Jangan-jangan si Riccioli ini percaya bahwa bumi datar juga seperti orang-orang yang sekarang pada ribut dengan bumi datar itu. Itu kan geocentric system, anu dasarnya juga geocentric. Nah, nah, tapi tapi anehnya justru orang yang menentang heliocentric system yang percaya bahwa bumi alam adalah pusat alam semesta, tapi teori pembagian tiga fajarnya itu tadi, fajar astronomis, apa, nautika dan sipil itu jadi rujukan astronom dunia. Ini menjadi persoalannya. Oke, itu bagi saya tidak apa-apa, ya terserah itu. Anu. Tapi kalau itu dijadikan acuan bagi ibadah Muslim, bagi ibadah sholat subuh atau sholat dan sholat isya, itu persoalan besar. Karena barangnya tidak ada. Karena barangnya tidak ada. Pembagian fajar ini tidak pernah ada secara fisik. Mengapa saya pastikan itu? Karena saya punya 2.500 data. Sampai 2023 cuma 2.100, tapi sekarang sudah tambah 2.500. Nah, nah, kemudian yang harus dicatat juga adalah kalau nautical twilight itu adalah anunya referensinya adalah lain karena ufuk sudah kelihatan sehingga itu bisa dijadikan pedoman untuk navigasi lain. Nah, ini ternyata cocok dengan Al-Baqarah 187 yang mengatakan fajar itu adalah wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam saat fajar. Jadi ini kan benang putih dan benang hitam itu ufuk kelihatan gitu. Ya. Nah, ini yang jadi ini sebetulnya lebih cocok itu nautical twilight, lebih lah, lebih mendekati lah gitu. Meskipun sebetulnya barangnya tidak ada nautical twilight itu dalam arti bahwa yang 12 derajat itu tidak ada. Berfluktuasi, nanti akan saya tunjuk. Oke. Nah, sekarang Jinsun Taiwan. Data yang saya punya adalah Jinsun Taiwan. Ini adalah lokasinya. Jinsun itu di sini, jadi menghadap ke timur ya. Jangan ada lagi yang meributkan menghadapnya kemana ke timur. Sebetulnya tidak masalah menghadap kemana pun karena kalau pakai kamera ya, karena kita bisa melihat wujudnya, fajarnya itu bisa kelihatan. Oke, jadi ini Jinsun itu adalah menurut Copilot ya. Copilot itu artificial intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft. Kalau tadi Gemini itu yang oleh Google, ini adalah oleh Microsoft. Saya akses pada Juli 28 pukul 20.17. Jadi tadi malam ya. Jinsun adalah eh, tempat yang sangat terkenal di mana bisa melihat lautan dengan panjang anunya apa itu panjang eh, pantai pasirnya itu sampai 3 kilometer. Anu sekali lah. Ini saya ya copy paste saja ya dari Copilot. Wilayahnya adalah menawarkan suatu panoramic view, pemandangan panoramik yang sangat bagus. Di situ ada fishing port, jadi ada pelabuhan untuk pemancingan gitu. Ada white sandy beach, jadi ada pasir putih dan ada lembah juga di situ. Jadi cantik sekali lah katanya. Jinsun sangat populer untuk surfing, atau surfing itu khususnya di kala di masa-masa Taiwan Open Open of Surfing of surfing yaitu pada setiap bulan November. Jadi apa itu
sudah mendekati anu ini apa tuh sudah mau masuk winter kan sebetulnya. Eh, jadi ini sangat bagus sekali. Yang ini yang paling penting adalah ini sebetulnya saya akan menganukan. Di Jinsun ini ada terletak real time 4K high definition webcam. High definition webcam. Jadi ini kameranya kamera yang sangat resolusi tinggi lah, yang menawarkan apa tuh pemandangan yang anulah sesaat gitu ya, real time gitu. Oke. Kemudian saya anukan Fajar di Jinsun, Taiwan, 16 Juni 2024. Ada dua data yang saya akan tunjukkan. Pada 16 Juni 2024. Bagaimana anunya? Nah, datanya seperti ini. Jadi ini adalah data pertama, foto pertama diambil pada 3/37/42 pada saat ini anunya standar deviasi ya. Standar deviasi ini adalah statistik dari pixel apa tuh statistik dari populasi pixel ini. Jadi ini agak sangat teknis, jadi itu saya jelaskan dengan semua algoritmnya adalah di buku saya ya. Premature Dawn, The Global Twilight Pattern ada di Amazon.com. Nah, itu ada. Jadi ini bagaimana menghitungnya ada di sana. Jadi ini foto pertama 337 pada 337/42 pada saat matahari kira-kira 19 derajat di bawah ufuk. Nah, kemudian foto yang terakhir nomor 242 aslinya anunya datanya adalah video ya. Jadi kalau video itu setiap detik ada 30 frames, ada 30 foto. Nah, cuman kalau kita proses semua bisa semingguan nggak habis-habis itu saya proses. Jadi di sampling lah gitu. Nah, foto yang terakhir yang 242 pada 4/58/02 standar deviasinya sudah naik tajam 55,6 pada matahari pada saat itu minus 3,1 derajat. Ya, jadi antara ini dan inilah fajar itu muncul antara ini dan ini. Tapi di mana itu? Nah, itu adanya di sini. Ini adalah mohon maaf ini ada yang lagi masak anu ini apa? Jadi ini foto nomor fotonya 20 25. Ingat ini foto nomor 20. Mengapa saya mulai 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 nomor 20 ini hanya untuk pemodelan ini saja. Karena saya harus menentukan titik kelahiran fajarnya di titik ini. Maka dari itu tidak gunakan semua karena kalau digunakan semua pemodelan matematiknya jadi kurang akurat lah kira-kira begitu. Jadi ini nomor fotonya antara 20 ke 21 itu 20 detik. Ya, 20 detik. Jadi kalau 20 sampai 25 itu adalah 100 detik. 100 detik. Jadi saya sampling setiap 100 detik. Ini waktunya. Ini adalah standar deviasi yang tadi. Kemudian ini adalah kedudukan mataharinya. 17,7 derajat. Oke. Dari sini ternyata yang ketika muncul fajar saya pakai hijau, sudah pakai hijau. Ternyata muncul fajar itu pada saat pada foto nomor 85 pada pukul 4:42 ketika matahari 13,6 derajat di bawah. 13, derajat di bawah. 18 derajat kan kira-kira ini 17,7 ya kira-kira 18 derajat. Gelap ini masih gelap. Tidak ada. Sampai baru fajar itu munculnya di sini. Jadi kalau misalnya ada yang masih ngeyel juga bahwa ada itu, masa seluruh orang astronom seluruh dunia sudah mendefinisikan itu. Iya percaya, yang mendefinisikan kan orang pada abad ke-17 itu. Belum ada teknologi apa-apa di pada saat itu yang seperti sekarang ini kan. Dibandingkan sekarang itu. Kalau 18 derajat di sini, 12 derajatnya kan di ini 1402 ini 12 derajatnya di sini. Nah, coba silakan bikin sebuah program komputer, algoritma komputer
untuk membedakan antara 18 derajat dengan 12 derajat. Gimana? Tinggal gitu aja. Kalau Anda bisa, itu artinya Anda canggih betul itu. Ya, makanya saya kasih 1 juta untuk ini, 1 juta untuk ini, 1 juta untuk 6 derajat. 6 derajatnya kan di sini nih, 442. Kira-kira di sini lah 6 derajat itu. Coba bagaimana membedakan, Anda bisa tahu ada 6 derajat di sini, ada 12 derajat di sini. Bagaimana anunya? Tentu saja kalau waktunya saya hilangkan kan, saya sembunyikan. Kalau waktunya ada sih ya gampang aja itu sih. Udah bukan saintifik kalau waktunya ada. Itu namanya cuman ngeliat tabel aja itu. Oke. Jadi jadi kalau misalnya pada 16 Juni itu, kalau kita sholat subuh pada pukul 3:42.30 pada 16 Juni ya, 16 Juni. Ini 18 derajat ya, asal Ramadan. Berarti kita fajarnya itu baru muncul kira-kira 25 menit kemudian. 25 menit kemudian. Nah, itu persoalannya. Apalagi kalau 20 derajat. Kalau 20 derajat ini per menitnya adalah kecepatan anunya 4,8 menit per derajat. Jadi tambah 10 menit lagi tambah jadi 34 menitan kira-kira. Jadi itu. Nah, sekarang saya verifikasi. Betul nggak fajar itu munculnya di sini? Nah, verifikasi ini saya menggunakan aplikasi independen yang dikembangkan oleh anu lain. Ya, jadi kalau di Taiwan pada itu, kalau kita menggunakan astronomical dawn, fajar astronomis, rentang waktu subuh itu 1 jam kira-kira 27 menit. 1 jam 27 menit. Sesungguhnya cuma 1 jaman aja. 1 jam 2 menit saja sesungguhnya. Jadi kita 25 menitan terlalu awal kalau kita sholat di fajar astronomis itu. Ini verifikasinya. Verifikasinya saya menggunakan aplikasinya Image. Mengapa Image? Karena ini open source ya. Ini open source. Jadi silakan gunakan ini untuk Oke, ini. Ini adalah foto pertama. Tadi kan kalau untuk pemodelannya itu saya menggunakan dari foto ke-20, tapi untuk verifikasi saya tunjukkan sejak foto ke-1 pertama. Pada pukul 3:37:42 ketika matahari 19 derajat di bawah ufuk. Ini gelap, ini juga gelap. Ini adalah 3D surface model yang saya create dengan menggunakan image. Kemudian ini bergerak. Foto ke-20 nih, baru sih sekarang foto ke-20. Pukul 3:44:02 tadi kira-kira 18 derajat di bawah ufuk, masih gelap. Ini juga gelap. 16,6 derajat di bawah ufuk, masih gelap, masih gelap. Nah, ini kalau warna ini sudah menjadi kuning, tadi tadi biru, sekarang menjadi kuning. Inilah algoritma komputer saya dapat mendeteksi kehadiran fajar ini. Inilah permulaan kehadiran fajar, ya, permulaan kehadiran fajar. Jadi bukan bukan fajar yang sudah terang benderang, ini permulaannya di sini. Nih, jadi kalau mulai agak kelihatan di sini nih anunya nih. Nah, ini. Jadi kalau tadinya ini sekarang nah ini awan, sebetulnya awan ini. Tapi awan itu bukan menghalangi, malah menjadi indikator, aduh, karena awan memantulkan sinar matahari. Nah, ini belum terlalu kelihatan di sini, tapi coba lihat sekarang 13,3 derajat, 12,9 ini udah mulai ini. Ini awan juga ini sebetulnya kan. Jadi awan itu bukan menghalangi kehadiran fajar, enggak, malah memantulkan, mantulkan fajar itu lihat. Nih, awan kan. Tuh. Nah, jadi sekali lagi pada ke-16 itu fajar itu muncul saat matahari 13,6 derajat di bawah ufuk. Kalau dilihat seperti ini ya masih gelap. Inilah gholas. Inilah yang dimaksud dengan gholas itu adalah ini pertemuan, kalau saya berikan ke sini lagi 13,6 derajat ini pertemuan antara malam
dan siang. Karena siang itu adalah diawali dari saat fajar pertama kali muncul, kemudian kemudian dia terus naik secara eksponensial. Itu namanya welas. Oke, oke. Nah, jadi ini fajar 16 Juni. Sekarang ke 17 Juninya. 17 Juni sekarang. Tempatnya sama, Taiwan. Ini pada foto pertama adalah pukul 3.3501, tempatnya sama tapi waktunya berbeda ini. 3.35 ini ya, tanggal 17 sekarang. Pukul 3.3501 saat matahari 19 derajat di bawah ufuk. 19 derajat, masih gelap. Foto terakhir, foto 344, pukul 5.2921. Pada saat itu tuh matahari 3,5 derajat sudah di atas ufuk nih. Jadi ini sudah syuruk ini. Sudah syuruk. Saya mengambilnya kebablasan. Oke, sekarang kita lihat anunya, analisis anunya. Ini juga seperti tadi, jadi untuk pemodelan ini saya menggunakan hanya dari sejak foto 55 sampai dengan 220. Meskipun tadi sampai sebetulnya 344, tapi untuk pemodelan eh, paling akurat adalah ini, paling cocok lah gitu ya. Jadi ternyata foto apa Fajar itu muncul pada foto ke 115 pada pukul 4.13.01, pada saat itu 12,2 derajat di bawah ufuk ini ya. Nah, coba sekarang kalau misalnya 18 derajatnya tadi, nanti akan 18 derajatnya di mana? Jadi 18 derajat dengan 12, coba bagi, kalau 18 derajat pasti masih gelap lah ini, masih gelap sama di sini. Terus kalau dengan 12 derajat di sini, bagaimana Anda membedakannya? 12 derajat ini Fajar Sodik baru anu ke sana. Jadi kalau di tanggal 17 itu, 17 Juni 2024, waktu syuruknya adalah pukul 5.931, fajar astronomisnya 3.42 ini, sehingga official twilight-nya itu kalau menggunakan fajar astronomis adalah rentang subuh yang resminya 1 jam 26 menit 54 detik. Ya, katakanlah 1 jam 27 menit. Tapi ternyata pada saat itu fajar itu muncul baru pada 4.14.41, sehingga rentang subuh itu hanya 54 menit 50 detik. Sehingga kalau kita sholat 18 derajat di sini katakanlah terlalu awalnya berapa? 32 menit. Ya. Nah, sekarang saya verifikasi juga ini. Jadi selalu saya verifikasi. Saya selalu verifikasi dengan aplikasi independen. Itu. Jadi nggak cuma asal, pokoknya percaya. Nggak seperti itu. Itu bukan bukan peneliti yang profesional lah kalau seperti itu. Kalau peneliti yang profesional itu harus sesuai dengan al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang menganukan timbangan kan gitu. Apa tuh kalau dia menjual dia maunya dikurang-kurangin beratnya. Tapi kalau dia membeli pengennya dipas-pasin apa itu jadi ini juga seperti itu. Saya kan bertransaksi dengan umat, bertransaksi dalam arti bahwa saya memberikan layanan sosial, fajarnya di mana dan sebagainya. Nah, itu harus adil, maka dari itu harus diverifikasi. Nah, verifikasinya adalah ini. Ini foto pertama pada 3.3501 pada saat kedudukan matahari 19,4 derajat ufuk. Kemudian ini 17,9, 16, 14,1, 12,2. Nah, ini awan juga ini. Kalau tadi belum kelihatan ini ya ini awan. Jadi awan itu bukan tidak tidak menutupi itu karena awan itu
juga memantulkan cahaya. Itu. Ini kan awan ini. Tapi menjadi indikator untuk ada apa indikator kehadiran fajar, tanda-tanda kehadiran fajar ini. Nah, ya inilah fajarnya. Jadi itu. Jadi dari dua Taiwan ini satu 13 sekian tadi berapa 13,2 derajat, ini 12, sekian derajat. Jadi tidak ada 18 derajat, itu tidak ada. Fajar astronomis itu bohong itu kesimpulannya. Tidak ada bukti empiris bahwa sun depression angle kehadiran fajar di wilayah ekuator harus lebih dalam daripada di lintang tinggi. Tidak ada itu. Jadi kalau cuma digerambiang-gerambiang gitu aja ya itu penyakit umat Islam itu. Harus bicara dengan akurat karena ingat kita sebagai peneliti itu kita bertransaksi dengan umat dan kita diancam oleh Allah mengancam kita wailul lil mutaffifin. Kalau kita tidak adil, kita sembarangan gitu diancam celaka, wailul. Saya sudah mempublikasikan beberapa video yang membuktikan ini ya. Mungkin betul atmosfer di ekuator lebih tebal daripada di lintang tinggi. Betul. Tapi itu tidak memiliki dampak pada kehadiran fajar. Ya. Di dekat wilayah Arktik, di mana matahari tidak pernah menyentuh astronomical dawn dan astronomical gedas 18 derajat, fajar sodik dan syafaq tetap muncul. Dan dan kadang-kadang lebih tinggi daripada yang di wilayah ekuator. Itu persoalannya. Ini memperkuat bukti empiris bahwa fajar sodik tidak identik dengan fajar astronomis. Ya. Jadi di wilayah ekuator itu, di daerah Arktik itu, matahari itu kadang-kadang saking kalau skew betul-betul skew sangat miring itu, lintasan matahari itu tidak sampai menyentuh 18 derajat, tidak sampai menyentuh, maksimum cuma 15 derajat, 16 derajat gitu. Tapi fajar tetap muncul, ada tetap. Ini memperkuat bukti empiris bahwa fajar sodik tidak identik dengan fajar astronomis. Pembagian tiga fajar astronomis, nautika, sipil, dan astronomis, nautika, dan sipil adalah hoax. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.